Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi dengan pembahasan seru-seruan kita di One Piece sebagai suatu serial yang bisa dibilang kayak akan dinamika plot. Jelas ada banyak hal yang seringkali salah dipersepsikan oleh fans. Salah satunya soal kematian seorang karakter. Sekilas kejadian yang mereka hadapi akan menjadi jalan bagi kematian mereka. Akan tetapi berbeda dengan karakter-karakter ini, mereka banyak melalui hal-hal gila termasuk jurang kematian. Namun dengan berbagai pertolongan, betapa kuatnya mereka ya, hingga situasi-situasi membuat mereka justru berhasil selamat dan masih hidup hingga sekarang. So, karakter siapa saja kah itu? Langsung aja kita menuju ke kontennya ge. Let's go! Number 1, Pawn. Pertama kita buka dengan nama karakter Pawn. Karakter yang satu ini memulai kisahnya di Whole Cake Island, tepatnya ketika Luffy dan yang lainnya tiba dan kita melihat sosok yang terbenam di dalam tanah. Nah, siapa sangka guys kalau karakter tersebut merupakan mantan suami dari Big Mom. Sebagai bagian dari memperkuat bajak lautnya, Big Mom lebih memilih mempercayakan jalur hubungan darah demi meminimalisir kemungkinan pengkhianatan. Karenanya Big Mom akan memilih orang-orang tertentu untuk ia nikahi dan merawat anaknya. Hal serupa juga diterapkan Big Mom kepada anak-anaknya. Nah, setiap aliansi yang akan terwujud harus diikat dengan jalinan keluarga alias pernikahan. Sayangnya, perlakuan Big Mom kepada anak-anaknya tak dilakukan serupa kepada suaminya. Termasuk Pawn, Chiffon, dan Lola adalah anak dari Pawn. Namun Pawn sama sekali tak diberi kesempatan untuk bisa menyayangi kedua anaknya tersebut. Nah, pertemuan Luffy dengan Pawn seolah menjadi takdir baginya untuk memiliki harapan dapat menemui anak-anak yang sangat ia sayangi. Karena itu dah, perbuatan nekat pun ia hadapi, yakni dengan merusuh supaya Chiffon dan BG beserta anak kecil yang ternyata adalah cucunya punya kesempatan melarikan diri. Bahkan udah cari gara-gara di tempat Yonko, bukan tidak mungkin jika Pawn makin dekat dengan kematian akibat keganasan Big Mom. Beruntung, Pawn masih selamat. Terus di cover story yang menceritakan keluarga Chiffon dan BG, Pawn bahkan telah menemui keduanya dan berhasil lolos dari mautnya di Whole Cake Island. Number 2, Pell. Kedua adalah Pell. Buat kalian yang sedikit lupa sama karakter ini, Doi merupakan karakter yang muncul di Arc Alabasta dan memainkan peran yang cukup penting dalam arc itu. Ia memiliki karakter sebagai penjaga kerajaan Alabasta yang sangat setia. Apapun akan ia lakukan supaya dapat melindungi negeri Alabasta, termasuk melindungi Vivi. Nah, ketika ditanya kenapa ia suka berlatih pun, ia menyampaikan bahwa bertarung berbeda dengan melindungi. Karenanya dalam menjalankan misi yang terkait keselamatan Alabasta, Pell akan bersedia mewujudkannya dengan berbagai cara, tak terkecuali pengorbanan dirinya. Di luar itu pun, Pell bisa dibilang karakter yang cukup kuat. Ia merupakan pemakan buah iblis Zuan bernama Tori Tori Nomi model Falcon. Dan dilengkapi kemampuan berpedangnya yang cukup mumpuni, kesetiaan Pell pun dalam melindungi Alabasta diperlihatkan jelas saat adanya bom yang diperkirakan dapat menghancurkan satu wilayah sekaligus. Meski sudah diketahui sudah sangat terlambat untuk menghentikan bom itu ya, terlebih radiusnya diperkirakan 2,5 km. Dengan cepat dan tanpa pikir panjang, Pell membawa terbang bom tersebut dan membuatnya meledak bersama dirinya. Ledakan yang luar biasa itu harusnya bisa membuat ia terbunuh, namun kenyataannya ia masih selamat dari bom maut tersebut. Number 3, Bone Clay. Ketiga ada Bone Clay, sosok yang jasa dan pengorbanannya sampai kapanpun tak akan pernah dilupakan oleh fans One Piece di seluruh dunia. Pengorbanan Mr. Two di Impel Down itu kelewat gila. Ibaratkan gak ada sosok seperti dirinya di Impel Down, waduh, Luffy mungkin udah jadi bubur ya guys, karena racun dari Magellan. Beruntung Bone Clay dengan sekuat tenaga selalu menyelamatkan Luffy. Ia berhasil membawa Luffy menuju lantai 5.5 yang ada Ivankov di sana. Nah, berbekal buah iblis milik Ivankov, Luffy berhasil diselamatkan meski kita gak pernah tahu apa yang harus dikorbankan demi menyembuhkan luka itu. Well, belum cukup sampai di sana. Bone Clay terus menemani Luffy demi bisa melepaskan diri dari Impel Down. Puncaknya, ketika pembukaan gerbang di Impel Down untuk jalan tercepat menuju Marineford, Bone Clay mengorbankan diri dengan merubah penampilan sebagai Magellan dan berhasil membuat semua tahanan yang saat itu ikut Luffy berhasil lolos. Nah, karena berhadapan dengan Magellan dan berada di Impel Down, banyak yang sempat mengira Bone Clay akan dihabisi saat itu juga, mengingat kejahatan itu terbilang sangat besar. Tapi bersyukur deh kita semua ketika di salah satu cover story ya menampilkan Bone Clay masih selamat dan berada di lantai 5.5. Berikutnya ada Denjiro. Sebagai salah satu bagian dari Akazaya, Denjiro sempat tidak diketahui kabarnya, sehingga dari Akazaya sendiri mengira bahwa nasib buruk telah menimpa Denjiro dan membuat mereka tak bisa bertemu lagi. Padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Denjiro sangat menyesal atas kematian Oden.
Namun di sisi lain ia ingin melakukan tindakan demi kejayaan Wano di masa depan, karena itu ia merubah dirinya menjadi seperti sekarang untuk kemudiannya Denjiro menyusup ke Orochi dan menjadi bagian dari Yakuza. Gak cuma itu ya, dirinya bahkan menjadi kaki tangan Orochi. Penyamaran yang dilakukan Denjiro terbilang cukup sempurna. Hingga akhirnya ia bisa membawa banyak pasukan dan membuat asa Wano Kuni untuk memenangkan perang terbuka lebar. Terlepas dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro, kehadiran Denjiro sontak membuat Akazaya merasa senang karena bisa kembali melihat Denjiro setelah hampir 20 tahun lamanya. Well, gak cuma menyamar, Denjiro juga bertanggung jawab akan Hiyori, putri Odell. Kelima ada Kozuki Hiyori. Sama halnya dengan Denjiro, ia melakukan penyamaran menjadi sosok geisha yang sangat dicintai oleh Orochi. Ia juga mengadaptasi nama Komurasaki demi menjaga namanya tetap aman dari ancaman Orochi dan Beast Pirates, dan apa yang dilakukan Hiyori terbukti berhasil. Sampai di kemudian hari, Hiyori memancing amarah dari Orochi sehingga membuat sosok Komurasaki seolah-olah telah tewas. Padahal itu semua hanya skenario palsu yang memang sudah direncanakan baik oleh Hiyori maupun Denjiro. Ketika pertarungan negeri Wano melawan Beast Pirates kembali pecah di Onigashima, Hiyori juga mengambil peran, yakni dengan menjumpai Orochi untuk kemudian membuat Orochi menemui ajalnya. Karena tak lama Denjiro ya menyelamatkan Hiyori dari Orochi dan membuat shogun palsu tersebut harus menyudahi hidupnya saat itu. Number 6, Kinemon. Masih dari Wano Kuni nih, yakni Kinemon. Kalau di versi animenya udah kelihatan nih kalau Kinemon babak belur sama serangan dahsyat yang dilancarkan Kaido kepadanya. Kaido nantinya bakal terus membuat serangan demi serangan demi menyudahi perlawanan dari Kinemon. Di sisi lainnya, Kinemon memang ingin menahan Kaido. Cuma ya tetap lagi ya, full power aja Kinemon bareng seluruh Akazaya aja ya, gak sebanding dengan Kaido. Gimana ia dengan luka pertarungan sebelumnya dan menghadapi Kaido seorang diri. Dan bener aja, Kinemon kalah telak dari Kaido. Gak cukup sampai di sana, Kinemon sampai dihunuskan pedang oleh Kaido. Hal ini dikarenakan meski sudah tergeletak, Kinemon masih mencoba untuk menyerang Kaido di bagian kakinya. Wah, usaha yang patut diapresiasi memang. Lalu setelah kejadian, tak sedikit fans yang mengira kiprah Kinemon akan usai. Rupanya tubuh Kinemon tidak terpasang dengan benar karena kekuatan Law. Nah, jadi ya membuat Kinemon masih bisa selamat sampai sekarang. Number 7, Kuma. Ketujuh ada Kuma. Well, semisal kalian sudah mendengar kabar terbaru soal Kuma di chapter terbaru, nah heboh-heboh terkait karakter yang satu ini ya. Tapi jangan lupakan juga ya, perihal Kuma yang menjadi kelinci percobaan oleh pemerintahan dunia. Apalagi hal ini ia lakukan setelah mencoba melempar SAP Crew ke tempat yang semestinya. Usai menjadi kelinci percobaan, berikutnya Kuma bahkan sampai menjadi budak dari kaum naga langit. Untuk kemudiannya hal ini diketahui oleh Sabu serta Bonnie yang menyelundup masuk ke Marijoa. Well, banyak dari kita berpikir Kuma kemungkinan besar akan menjadi budak selamanya. Untungnya Kuma berhasil diselamatkan oleh Sabu dan kawan-kawan, meskipun tak ada jaminan Kuma bisa kembali seperti semula. Namun kita rasanya bisa merasa lega karena sosok penyelamat SAP Crew di Sabaudi Island ini belum menemui kematiannya. Number 8, Sabu. And last adalah Sabu. Orang yang disebut nomor 2 di pasukan revolusi ini juga pernah dikatakan meninggal. Sempat diceritakan bersamaan masa lalu Ace dan Luffy. Karena suatu kejadiannya Sabu diperkirakan tak selamat. Pandangan tersebut pun juga dimiliki oleh Luffy. Sampai kekhawatiran tadi ya terjawab di arc Dressrosa. Sabu guys rupanya berhasil bertahan hidup meski kemudian dirinya harus lupa ingatan. Tapi tetap saja ia merasa sangat senang bisa bertemu dengan Luffy dan mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi yang sebelumnya dimiliki oleh Ace. Tapi jangan senang dulu perihal Sabu masih hidup. Walau kita udah dapat informasi terkait kabarnya, kini kita dibikin ketar-ketir lagi. Yakni kita baru ngerasa lega lagi nih Sabu hidup. Gak lama kemudian ya tempat Sabu tengah berkomunikasi kepada Monkey D. Dragon, serangan dahsyat menimpa Lulusia Kingdom, membuat nasib Sabu kembali masih menjadi teka-teki lagi dan lagi. Well, itu dia guys, karakter yang sempat dikira mati namun masih hidup. Mana yang jadi favorit kalian dan adakah tambahan lain? Kalau ada cantumin aja. Mr. Gesi menantikan kabar Sabu yang dari Lulusia Kingdom. Dan semoga aja ya rakyat Lulusia Kingdom masih selamat. Karena wow, genosidanya ngeri ya. So, see you again next time. Adios ya Karamelo, stay safe everyone. Salam